Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami tim Dialog Interaktif Radio Republik Indonesia Wamena di pagi hari ini. Dan kali ini kita kembali datang ke Honai Informasi atau Media Center Kominfo Provinsi Papua Pegunungan, langsung dari lantai 2 Gedung Otonom WD Hulubi Wamena, kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Dan kali ini, pagi ini kita mengangkat topik yaitu menggali potensi dan tantangan ekowisata di Provinsi Papua Pegunungan. Dua narasumber sekaligus sudah hadir bersama kami di studio Honai Informasi di pagi hari ini, yaitu Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Pegunungan, Bapak Hulu Bahabol SEMM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kabar baik ya? Shalom. Oke. Kemudian narasumber kita yang kedua, Kepala Bidang Pariwisata, ada Ibu Afrida Aso, SIP MAP. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik ya? Puji Tuhan. Oke. Pendengar dan pemirsa, topik ini kita angkat karena Provinsi Papua Pegunungan memiliki berbagai bentangan alam spektakuler dan budaya yang unik. Tempat wisata di Papua Pegunungan yang cukup memukau dan destinasi wisata yang juga cukup terkenal di luar sana tentang Papua Pegunungan, dan itu kita akan bahas dalam dialog interaktif di pagi hari ini, tentunya untuk bagaimana Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung visi misi Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan melalui dinas ini. Kami akan membahas itu di pagi hari ini hingga kurang lebih 45 menit atau 1 jam ke depan. Dan saya akan memulainya dengan Bapak Kepala Dinas, Bapak Hulu Bahabol, di mana apa yang menjadi program prioritas untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Papua Pegunungan, terutama dalam hal mendukung visi misi Gubernur Papua Pegunungan, Gubernur dan Wakil Gubernur. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat mendengarkan para masyarakat khususnya di Kota Wamena dan sekitarnya. Saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya didampingi oleh Kabid Pariwisata yaitu Ibu Afrida Aso untuk menyampaikan beberapa hal penting yang merupakan mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada media memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kerja-kerja pariwisata setelah dibentuk kantor dinas ini tahun 2026 25, tapi mulai operasi tahun 2026 sejak bulan Januari tahun 2026. Peranan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mendukung visi misi Gubernur yaitu ada sekitar 4 item, yaitu pada saing, sinergi, inovatif, nyaman, dan aman dan raharja. Jadi kita masuk di dinas kita kembangkan, kita masuk di inovatif. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dia membidangi ada 3 bidang, kemudian 1 sekretariat. Pertama Dinas Pariwisata, kemudian kedua bidang Ekonomi Kreatif, kemudian ketiga adalah bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi. Hari ini saya didampingi oleh Dinas Bidang Pariwisata, di mana upaya-upaya kami lakukan dalam bidang pariwisata. Yang pertama adalah Provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi yang baru dimekarkan dari tahun 2022, dan visi misi Gubernur yaitu adalah 3 tunggu. Yang pertama yaitu agama, kemudian kedua adat, yang ketiga pemerintah.
kita di sini masuk di dalam satu bagian yaitu pemerintah, di mana kita sedang berupaya berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik Pak Kepala, bagaimana meningkatkan PAD melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Kira-kira apa saja potensi wisata yang ada di Papua Pegunungan, terutama di 8 kabupaten ini yang bisa dapat dikembangkan sebagai sumber PAD tadi? Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan kita meningkatkan PAD di Provinsi Papua Pegunungan, memang kita perlu klarifikasi. Artinya bahwa ada potensi-potensi sumber daya alam pariwisata yang memang darinya ada banyak, itu kewenangan ada di kabupaten ya. Sehingga kalau kita mau meningkatkan PAD itu sulit sekali karena ini masih kewenangan di kabupaten. Oleh karena itu kami sebagai dinas baru dibentuk, kami sedang melakukan upaya-upaya untuk kita mau membuka beberapa akses, artinya membuka beberapa akses untuk menjadi ikon untuk pendapatan asli daerah provinsi. Yang pertama yaitu kami melakukan namanya RIPDA, penyusunan RIPDA, yaitu rencana induk pembangunan pariwisata. Di dalamnya kita akan melakukan pendataan destinasi-destinasi yang ada di 8 kabupaten kota. Kemudian dalam RIPDA itu kita akan dorong di Raperda untuk menetapkan kawasan-kawasan strategi sebagai salah satu sumber pendapatan provinsi, sehingga kami tidak lagi tergantung ke kabupaten, tapi kami mau 100% PAD itu masuk di provinsi. Harapan kami. Sehingga kita punya draft terkait dengan penyusunan RIPDA sudah jadi. Kemudian kegiatan kami akan start tahun 2027. Dan terkait dengan RIPDA ini, dia berlaku 2027 sampai dengan 2045. Sehingga semua destinasi kawasan-kawasan strategi yang merupakan pendapatan asli daerah itu masuk di dalam satu RIPDA itu. Demikian. Baik. Mungkin saya ke Ibu Afrida Asro SIP MAP selaku Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya dengar atau kami dengar beberapa waktu yang lalu Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif sempat ke Yogyakarta. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa saja yang mungkin dipromosikan di sana, kegiatannya, kabarnya bahwa promosi pariwisata di Papua Pegunungan. Apa-apa saja yang mungkin sempat dipromosikan di sana, mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari bidang pariwisata melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis terkait dengan tugas-tugas kami di bidang pariwisata. Jadi dalam amanat Otsus, Undang-Undang Otsus turunannya dalam Peraturan Pemerintah 106, di sana ada kewenangan antara kami dengan pemerintah kabupaten. Seperti disampaikan oleh Bapak Kadis bahwa ada kewenangan-kewenangan yang menjadi bagiannya kabupaten, tetapi ada juga bagiannya kami di provinsi. Salah satunya tugas kami adalah mempromosikan apa yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kemarin kami ada di Jogja, itu bagian dari promosi tersebut. Jadi kami hadir di kota Jogja, menghadiri salah satu pameran Jogja Invite yang diselenggarakan di Jogja. Sama-sama juga dengan pemerintah pariwisata dari Jogja, ada beberapa pemerintah provinsi dari Sumatera juga hadir, dari Papua Tengah juga hadir, kami pun hadir di sana. Jadi di sana kami mempromosikan pariwisata, potensi-potensi unggulan yang ada di Papua Pegunungan, baik dari keindahan alam, tetapi juga dari budaya-budaya kami yang ada di Papua Pegunungan. Saya izin menyampaikan sedikit kenapa kami memilih kota Jogja. Ya, jadi kalau kami melihat yang bicara budaya lebih ini ada di kota Jogja atau tidak di Bali. Jadi tujuan kami hadir di sana untuk selain kami hadir pameran, tetapi ada ilmu apa yang bisa kami ambil dari sana untuk kami juga bisa terapkan di Papua Pegunungan. Seperti itu. Jadi kami hadir di Jogja kemarin dalam rangka pameran. Kami juga sudah membawa
profil Papua Pegunungan kami buat dalam video-video singkat kami tayangkan di sana, tetapi juga hasil-hasil produk-produk unggulan kami dari ekonomi kreatif dari 17 subsektor, ada 6 subsektor yang kami bawa, ikut kami promosikan di sana. Kira-kira, nah setelah mengikuti promosi di sana, apa tadi seperti yang disampaikan, menimba ilmu juga di sana, apa yang mungkin bisa dipetik dari sana dan bisa diterapkan di sini begitu, dipelajari di sana? Iya, baik. Kami seperti tadi disampaikan juga bahwa kami baru 6 bulan. Kami baru 6 bulan, dan ini juga hal yang baru untuk kami, tetapi tidak menjadi alasan kami ingin belajar untuk terus ini, sehingga ilmu-ilmu yang kami dapat, hal-hal baik yang kami dapat di sana itu seperti dalam pengelolaan. Jadi di sana mereka sudah maju sekali. Salah satu yang kita bisa lihat, pariwisata bisa maju itu dia tidak berjalan sendiri, hanya pemerintah sendiri tidak. Tetapi ada keterkaitan dari beberapa subsektor, ada beberapa elemen yang ikut tergabung. Itu juga kami sedang programkan, namanya jejaring tata kelola. Jadi dalam jejaring tata kelola ini ada berapa elemen ini harus dia bekerja sama. Jadi pada pemerintah, ada dari pebisnis, dari akademisi, ada dari komunitas-komunitas. Ini hal-hal ini harus kerjasama, harus kolaborasi. Karena punya kewajiban yang sama untuk mempromosikan pariwisata di daerah tersebut. Sehingga itu yang kami lihat di sana sudah bagus sekali. Pak Kepala, mungkin tadi Pak Kepala sampaikan terkait dengan potensi wisata yang di Papua Pegunungan. Bagaimana dengan ekonomi kreatif di Papua Pegunungan yang bisa dikembangkan untuk mendukung visi misi gubernur tadi? Oke, terima kasih. Terkait dengan ekonomi kreatif, memang ini sangat erat bagi kami, karena memang kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif itu kita berbicara tentang bagaimana sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita berbicara menyangkut dengan UMKM itu beda dengan ekonomi kreatif. Ini artinya bahwa inisiatif seseorang untuk barang-barang tidak ada menjadi ada. Artinya berpikir tentang bagaimana kreasi seseorang untuk menciptakan sesuatu yang menjadi sangat berguna untuk menggunakan untuk orang lain. Oleh karena itu, terkait dengan ekonomi kreatif, memang sampai dengan hari ini kita itu punya berbagai kreasi, yaitu yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif, kemudian bergerak dalam bidang kuliner, makanan khas Papua, kemudian bergerak dalam bidang banyak kreasi. Yang menjadi kendala di kami adalah, pertama itu adalah jumlah ekonomi kreatif semakin bertambah terus setiap hari, karena jumlah ekonomi kreatif semakin hari semakin bertambah. Sampai hari ini mencapai hampir 300 ekonomi kreatif. Yang kedua adalah minat dari para ekonomi kreatif sangat tinggi. Yang menjadi kendala adalah bagaimana kita harus memastikan mereka ini dalam sisi penganggaran. Karena masyarakat kita di Papua Pegunungan ini, kalau sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu mereka luar biasa, selalu ada. Tapi yang menjadi kendala memberikan modal kepada pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan, sumber pendapatan untuk meningkatkan membiayai kebutuhan sehari-hari, tapi juga membiayai anak-anak yang sekolah baik SD, SMP maupun SMA dan perguruan tinggi. Sekitar 300-an ekonomi kreatif yang sudah saat ini mulai berkembang. Itu yang daftar di kami. Baik, itu bagian bidang apa saja, ekonomi apa saja? Yang daftar ini yang terbanyak itu adalah ancaman noken. Ancaman noken yang terbanyak. Terus yang kedua bagian bawah itu ya di bawah sekali itu yang kuliner, jualan makan khas Papua, kemudian yang lain seperti sanggar itu ada sedikit di bawah dari itu, tapi yang terbanyak adalah kerajinan tangan. Banyak. Ibu Afrida, kemarin mungkin di Jogja juga sempat terkait juga dengan ekonomi kreatif. Apa yang ditampilkan di sana mungkin bisa disampaikan?
Iya, baik, yang kami tampilkan di Jogja kemarin hasil-hasil kerajinan tangan, tapi dia sudah dalam bentuk pakaian. Jadi inovasi seperti tadi disampaikan bahwa kalau bicara UMKM umum, tapi kalau sudah bicara ekonomi kreatif berarti sudah diinovasikan, sudah ditambah nilainya. Jadi nilai jualnya ini ditambah. Jadi kita tidak merubah, tetapi kita menambah nilai. Itu yang masuk dalam kategori ekonomi kreatif, sehingga yang kami tampilkan itu kerajinan tangan yang berupa pakaian ataupun ikat-ikat kepala, apapun yang sudah diinovasikan. Itu yang pertama. Yang berikut itu dari seni lukis. Dari seni lukis juga kami ada tampilkan di sana. Musik juga kami tampilkan. Kuliner khas dari Papua Pegunungan, dari makanan bahan baku lokal, dari ubi, keladi yang kita punya, yang potensi-potensi unggulan ini sudah kami dikreasikan dalam bentuk wafel maupun dibikin dalam bentuk cake, kue cake, apa yang sudah dikreasikan itu pun kami tampilkan di sana, termasuk kopi. Tapi kopi ini bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga sudah dikreasikan dalam bentuk lilin dan lain-lain. Begitupun buah merah, nanas yang sudah diubah dalam bentuk selai, sirup, hal-hal itu yang kami tampilkan di sana. Baik, Pak Kepala, kita tahu bersama bahwa di Papua Pegunungan ini memiliki keindahan alam yang menjanjikan, kemudian tradisi unik juga yang dimiliki oleh masyarakat di Papua Pegunungan di beberapa kabupaten ini juga cukup unik begitu. Mungkin untuk bisa dikembangkan menjadi ekowisata memiliki nilai ekonomi tinggi itu strategi apa yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih. Yang strategi yang kami lakukan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Papua Pegunungan yang tadi saya sampaikan, untuk memastikan yang pertama adalah potensi-potensi unggulan yang dimiliki di Papua Pegunungan cukup banyak. Tetapi kita sekarang itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita untuk memastikan kemudian pendataan potensi-potensi ini, kita sedang melakukan namanya penyusunan RIPDA, rencana induk pembangunan pariwisata, dalam rangka untuk memastikan semua potensi-potensi alam wisata yang ada ini, baik di provinsi yaitu 8 kabupaten kota. Kita sudah punya persiapan anggaran untuk tahun 2027 itu kita melibatkan yayasan, salah satu yayasan yang memang benar-benar yayasan dari Indonesia tapi dia ada di Papua, kerjasama untuk melakukan pendataan sekaligus identifikasi kira-kira potensi-potensi alam wisata mana yang masuk di dalam kategori untuk pendapatan langsung di provinsi. Yang kedua itu kita memastikan bahwa walaupun kita punya sumber daya alam melimpah di Papua Pegunungan, menjadi kendala pertama itu kami tidak punya RIPDA. RIPDA ini salah satu buku induk, orang bilang Alkitab itu. Itu yang harus dimiliki oleh Dinas Pariwisata provinsi. Karena apa? Di dalam itu kita akan muat semua sumber daya yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian kita akan dibahas dalam Raperda DPRD dengan Provinsi Papua Pegunungan untuk menetapkan pasal-pasal yang terkait dengan pembagian hasil. Karena itu setelah kita melakukan pemastian kemudian penataan, kita akan bagaimana untuk strategi membangun lokasi-lokasi yang dengan potensial untuk pariwisata. Sehingga kenapa kita bahas di DPR, karena ini kita mau pastikan hasil pembagian hasilnya jelas. Karena apa? Setelah kami ada di dinas ini, kami survei semua potensi lokal. Mereka belum memadai namanya regulasi terkait dengan pembagian hasil. Makanya dianggap bahwa walaupun destinasi-destinasi yang ada di Lembah Balim ini tapi tidak bisa berkembang. Karena apa? Karena tidak ada payung hukum. Tidak ada terkait dengan pengolahan sumber daya yang alam ada. Yang kedua adalah kita melihat pada saat itu belum ada pembinaan yang terus menerus.
kepada yang mempunyai wisata ini. Uang tapi belum pembinaan selanjutnya. Itu menjadi kendala. Sehingga terkesan bahwa kita punya wisata alam ini dari tahun ke tahun tidak perubahan. Karena apa? Tidak menangani secara kontinu. Baik, Pak Kepala. Salah satu cara untuk bisa memastikan pembagian hasil yang jelas itu RIPDA tadi yang tadi Bapak sebut tadi sebagai kitab suci. Tapi itu kitab suci pariwisata. Pariwisata, ya. Apakah ini sedang disiapkan begitu? Kami RAP selesai. Oke. RAP sudah selesai. Setelah kami dibentuk, itu masih di bawah kewenangannya di bidang pariwisata. Kami sudah dibentuk. Kemudian kami RAP sudah ada. Bahas di Bapeda. Kemudian saya lapor ke Bapak Gubernur, Pak Stabali. Kami lapor ke Bapak Gubernur. Dan Bapak Gubernur arahkan untuk harus ke Pak Perinda sebagai perencana untuk. Kemudian kami sudah punya anggaran, sudah ada, kembali Ibu Kabit sudah ada, tinggal kita eksekusi tahun 2027. 27 ini kami akan tim semua komponen, akademisi, yayasan, pemerintahan, perencanaan, semua tim akan turun langsung mengidentifikasi semua potensi-potensi yang ada di 8 kabupaten kota. Setelah itu kemudian kita memastikan bahwa ini potensi-potensi selesai, kemudian dibinakan draftnya itu di depan gubernur. Setelah itu, setelah buku jadi, kemudian kita dorong ke DPR provinsi untuk perdakan. Setelah perdakan, kemudian kita pastikan tahu bahwa ini 40% untuk pemerintah, 60% untuk yang punya wisata. Dengan demikian maka pemerintah harus setiap tahun anggarkan terus inovasi. Setiap kita bangun inovasi karena apa? Selalu setiap tahun pembagian hasil kepada pemerintah. Dengan demikian maka pasti akan terjawab namanya PAD, pendapatan asli daerah di provinsi. Kalau kita kelola teman-teman dari JUJ punya, ini kan bisa katakan bahwa salah masuk kamar. Jadi kita sekarang fokus adalah bagaimana kita punya pribadi dari provinsi langsung menangani yang belum menangani oleh teman-teman di 8 kabupaten kota. Sehingga pembagian hasilnya jelas. Kemudian penanganan jelas. Lalu akan meningkat pendapatan asli daerah provinsi. Berarti Pak Kepala, sejauh ini potensi alam atau potensi budaya yang ada di Papua Pegunungan dari 8 kabupaten ini yang khusus dikelola oleh provinsi belum ada begitu ya? Karena kami juga baru dibentuk dan kami belum bisa katakan bahwa kami punya sekian karena kami baru tadi awal ketemu kami sedang mendata, kemudian mendata itu tidak bisa hanya dengan kita punya kemampuan, kita melibat akademisi. Bagian mengkaji kerja, RIPDA ini salah satu alat untuk mengontrol 8 kabupaten kota untuk bagaimana kita akan masuk dalam RIPDA ini untuk sama-sama kita kaji sama-sama. Kemudian pasti ada hadir juga untuk kita memastikan bahwa ini loh yang punya kewenangan provinsi, potensinya ini. Setelah itu baru kita melakukan namanya di DPR untuk menetapkan pasal-pasal itu terkait dengan pembagian hasil. Kalau sudah seperti itu berarti kita memastikan bahwa kita punya pendapatan sekian karena kita sudah memastikan bahwa kita punya potensi wisata yang menangani langsung oleh provinsi sekian. Kalau sekarang kami belum memastikan bahwa provinsi punya sekian belum bisa. Tapi kami sedang dalam rancangan. Baik. Saya ke Ibu Afrida lagi. Afrida Asoh selaku Kepala Bidang Pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan. Ibu Afrida, kita tahu bersama bahwa setiap Agustus di Wamena ini ada event besar, Festival Budaya Lembah Baliem. Itu memang milik, kalau sesuai dengan regulasi yang tadi Pak Kepala sampaikan, mungkin itu masih menjadi milik kabupaten. Tapi mungkin apakah ada kolaborasi yang bisa dilakukan untuk salah satu potensi juga yang ada di Papua, terutama FBLB, terus ada juga MUMI di Kululu dan lain-lain. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin saya menanggapi dan menambah sedikit, tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Ya, jadi kita sudah akan memasuki di bulan Agustus, di mana kita tahu FBLB ini sudah bukan diketahui oleh tingkat provinsi saja, ini sudah nasional. Bahkan sudah di dunia pun orang sudah tahu ada festival budaya yang masih menjaga budaya, warisan budaya itu kita di Papua Pegunungan. Untuk tahun ini kami juga baru dihubungi oleh pemerintah kabupaten lewat bidang yang sama
untuk pelaksanaan, dan kami belum duduk bersama secara langsung untuk teknis pelaksanaan seperti apa. Namun tugas kami seperti tadi saya sampaikan turunan dari Undang-Undang Otsus bahwa kewenangan kami adalah mempromosikan. FBLB ini sebenarnya kami hanya mendorong untuk tambah menyampaikan bahwa event ini adalah event tahunan yang akan selalu dilaksanakan, karena ini kan sudah masuk dalam karisma event nasional dalam KEN, dan itu jadwalnya sudah dari nasional, kita ketahui seperti itu. Nah, menambah sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, bahwa ada beberapa hal yang kami bisa masuk mendatangkan PAD untuk Provinsi Papua Pegunungan, itu ketika kami juga masuk menetapkan satu kawasan. Nah, ketika kami membuat satu kawasan, di dalamnya ada ekonomi kreatif, ada tempat wisata, mungkin macam ikon-ikon kota yang bisa kami masuk, disitulah kami bisa kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan bisa ada pembagian hasil di sana. Mungkin seperti itu, karena tugas kami di ini lebih ke promosi, tetapi kami bisa dapat pendapatan asli lewat penetapan kawasan destinasi yang nanti kemudian akan dikelola bukan hanya kabupaten tetapi kerjasama dengan pemerintah provinsi. Mungkin di situ kami bisa dapat seperti itu. Ya, saya kembali ke Pak Kepala lagi. Pak Kepala, kita tahu bersama memang Papua Pegunungan memiliki potensi alam, budaya dan lain-lain yang cukup tinggi. Cuman salah satu yang menjadi kendala bukan hanya di dinas pariwisata tapi juga mungkin dinas lain juga, yaitu transportasi, karena akses transportasi yang mungkin sulit dijangkau sehingga membuat termasuk dinas pariwisata juga mungkin tentu akan mengalami kendala dalam hal menjalankan program itu. Apa mungkin strategi yang bisa dilakukan dalam hal penekanan angka-angka atau kemahalan dalam mengatasi transportasi yang sering menjadi kendala ini? Ini memang sangat berat, terutama itu memang untuk baik wisatawan nasional maupun mancanegara untuk datang ke Wamena ini cukup tinggi. Betul. Ya mungkin di Wamena saja, tapi kalau untuk daerah memang kendala keamanan. Keamanan ya, itu juga kan jadi kendala. Keamanan juga jadi masalah karena banyak turis yang dari Asmat naik ke Jaukibo, kemudian itu luar biasa Pak. Ya. Untuk melihat jangkauan asli, orang Wamena, kemudian kreasinya, kemudian ada sekitar 18 suku yang tampilkan dengan dia punya budaya masing-masing, tapi yang menjadi kendala lah keamanan. Hanya Jaukibo salah satu contoh, tapi semua 8 kabupaten kota ini menyimpan semua wisata luar biasa dengan budaya yang berbeda, sangat bervariasi. Tapi kita sayangnya adalah kita orang punya keamanan di kota 8 kabupaten kota ini sangat tidak menjamin. Itu pertama. Yang kedua, menjadi kendala juga adalah transportasi. Aksesibilitas transportasi baik udara maupun darat. Saya kira mancanegara akan semakin melimpah di kota ini, karena kota ini memiliki kota yang wisata. Tapi yang menjadi kendala adalah transportasi, yang kedua keamanan. Menjadi penghambat terbesar untuk lajunya pertumbuhan ekonomi kita di daerah Papua. Oleh karena itu kami tidak harus pariwisata, tapi beberapa komponen yang harus kerjasama untuk bagaimana dalam sisi transportasi, kemudian sisi keamanan, karena banyak orang mau ingin datang, tapi 2 kali menjadi salah satu penghambat terbesar untuk lajunya pendapatan asli daerah Papua Pegunungan. Baik Pak Kepala, keamanan dan transportasi memang tidak mudah, bukan perkara yang mudah untuk kita selesaikan di Papua Pegunungan. Baik. Saya kembali ke Ibu Afrida terkait kembali ke yang tadi terkait dengan promosi yang sudah dilakukan di Jogja. Kelanjutan dari itu mungkin akan dilakukan seperti apa? Apakah ada tindak lanjut setelah promosi di sana? Nanti kelanjutannya bagaimana? Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini baru langkah awal ya. Jogja. Kemarin kami boleh melaksanakan pameran ke Jogja, ini langkah awal. Kami berharap ini juga bukan hanya di situ, tapi ada tindak lanjut. Jadi ada kelanjutannya, kami juga akan susun dalam program-program yang kami sudah dorong untuk dilaksanakan di tahun depan.
Di sana kami akan lebih mendorong ke jejaring tata kelola yang tadi kami sempat sampaikan, singgung. Itu juga akan menjawab banyak hal. Karena di dalam jejaring tata kelola ini bukan hanya pemerintah, tetapi ada komunitas, ada dari pebisnis, yang seperti tadi bilang hambatan-hambatan dalam transportasi atau apa. Ini kalau sudah kita bisa bergerak dalam jejaring, ini komunikasinya enak dan kita bisa saling menjalankan fungsi kita. Jadi program yang kami dorong ini, kami akan dorong di sana di tahun 2027 untuk kami laksanakan. Jadi tidak hanya sekedar promosi, tetapi hubungan ini akan berlanjut. Kami akan terus komunikasi. Sekiranya ada event-event lokal yang kami bisa jalankan, kami akan jalankan. Karena kalau bicara event-event lokal, ya paling biayanya tidak terlalu besar, tapi kita lebih sifatnya mendorong, memfasilitasi apa yang bisa kami siapkan. Sebagian itu akan dilaksanakan oleh teman-teman komunitas. Iya, yang penting saat ini kita membangun kerjasama dulu. Berarti sudah ada komunitas-komunitas yang sudah terbentuk begitu ya di Papua. Siap. Jadi sebenarnya komunitas-komunitas ini mereka punya hati yang besar kalau kita mau bilang, karena tanpa dirangkul oleh pemerintah sebenarnya sudah jalan beberapa event sudah mereka laksanakan di Kota Wamena, namun belum muncul lebih ini dengan pemerintah. Betul. Mereka laksanakan inisiatif mereka dari komunitas ini. Misalnya festival reggae di jalan, komunitas Noken Street Fashion, itu adalah komunitas-komunitas yang punya hati untuk membangun Papua Pegunungan, menampilkan keunggulan-keunggulan yang ada di Papua Pegunungan, tapi dari pemerintah sendiri belum sama-sama untuk berbicara lebih lanjut, belum kerjasama lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Kepala, kita bicara tentang SDM. Karena bagaimanapun apapun program SDM pasti dibutuhkan. Apa yang bisa dinas lakukan untuk menyiapkan SDM, menyiapkan masyarakat lokal untuk bisa berkreasi, berinovasi dalam hal mengembangkan potensi-potensi yang ada di Papua Pegunungan, atau mungkin mereka bisa jadi pemandu wisata atau penyedia homestay atau yang lainnya begitu. Baik, terima kasih. Terkait dengan SDM, kita punya bidang ini ada satu bidang, yaitu pengembangan SDM dalam bidang ekraf. Kami baru 6 bulan, tetapi kami rencana besok ini kita akan melakukan pembinaan terhadap masyarakat ekonomi kreatif. Rencana kami besok atau ada hambatan minggu depan itu kita ada di Jayapura untuk membawa masyarakat kita ekonomi kreatif ini untuk memberikan pembinaan terhadap usaha mereka, sehingga kita memastikan bahwa masyarakat kita ini ada punya dilengkapi oleh ilmu, sehingga untuk pengembangan kita punya ekonomi kreatif ke depan itu perlu memahami ada sisi strategi untuk pengembangan usaha mereka. Memang tidak sampai situ. Setiap tahun kita berusaha untuk memberikan pembinaan. Selain memberikan bantuan modal, setelah itu kita harus monitoring dan evaluasi. Kemudian kendala di mana yang mereka hadapi, kenapa tidak maju, alasannya apa, kalau sudah maju bagaimana. Itu nanti perannya adalah SDM. Memberikan BIMTEK atau memberikan materi-materi terhadap orang tua atau kita di Provinsi Papua Pegunungan ini untuk lebih meningkatkan lagi. Jadi kami sudah punya rencana ke depan, setiap tahun itu kita monitoring dan evaluasi. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, berarti kita harus mengundang orang-orang yang berpengalaman, memberikan materi strategi untuk pengembangan usaha itu sendiri. Kemudian kita harus memberikan modal lagi. Jadi kita ini terus menerus untuk kita ini. Karena kita menangani salah satu bidang yaitu inovatif. Itu visi misi Bapak Gubernur itu berusaha untuk bagaimana dinas ini berusaha untuk pertama memperhatikan dalam sisi ekraf. Karena ekonomi kreatif ini rata-rata semuanya orang asli Papua Pegunungan. Saya fokus tangan sampai hari ini orang asli Papua Pegunungan dan 8 kabupaten kota.
dalam waktu dekat ini Bapak Gubernur akan memberikan bantuan modal langsung kepada 50 kelompok dalam rangka untuk menjawab visi misi gubernur, yaitu harus memberikan kepastian mereka yang bekerja, bukan orang-orang yang tidak bekerja. Mereka yang bekerja itu siap memberikan bantuan untuk peningkatan pendapatan. Dengan harapan supaya mama ini mereka bisa membiayai makan minum, tapi juga bisa membiayai anak-anak yang sekolah. Terus yang kedua, kita harap supaya orang-orang yang jual lokan seperti ini tidak harus sampai situ. Kita mau sampai ke depan untuk mereka profesional dalam hal usaha mereka masing-masing, sehingga masyarakat kita tidak lagi tergantung pada pemerintah terus, tapi dia harus mandiri di atas tanah sendiri. Dan Bapak Gubernur mau supaya semua orang harus mandiri, semua orang harus ada di kebunnya sendiri, semua orang harus ada di usahanya sendiri, tidak lagi tergantung kepada pemerintah. Karena itu Bapak Gubernur mau. Setelah itu baru dia akan menikmati hasilnya. Itu penting. Dan yang kedua itu, kita mau supaya dalam sisi inovasi itu, bagaimana orang-orang Papua Pegunungan ini, dia harus menjual secara langsung tapi secara online. Baik, jadi HP itu gunakan untuk bagaimana menggunakan hasil kedasian lewat online, supaya semua orang akan tahu hasil jualnya. HP bukan digunakan untuk mengkritisi pemerintahan kita. Kalau orang pintar mengkritisi pemerintah kita, itu adalah orang yang tidak siap bangun negerinya. Tapi HP gunakan untuk menjual seluruh hasil kreasinya secara online. Kita perlu buka ini lagi, jual online. Jadi HP itu gunakan untuk menjual hasil kreasinya secara online. Jangan soroti dan stop. Supaya kita bangun. Kalau kita punya pikiran semua dikuasai negatif, maaf, kami tidak bisa inovasi lagi. Baik, Pak Kepala. Terima kasih. HP digunakan untuk membangun ekonomi kreatif begitu ya. HP bukan mengkritis pemerintahan, promosi dan lain-lainnya. Tidak. Sekali lagi HP digunakan untuk menjual hasil kreasi secara online. Semua kritisi orang per orang, pemerintah stop. Ini saya sampaikan kepada Dinas Pariwisata bicara, semua stop, tapi harus HP digunakan untuk menjual hasil kreasi secara online. Ya, terima kasih Pak Kepala. Pendengar dan pemirsa, kami masih berbincang di dialog Suara Papua Pegunungan langsung dari lantai 2 Gedung Otonom Wenehulehubi Wapeda dari Media Center atau Hona Informasi Kominfo Papua Pegunungan, masih berbicara tentang menggali potensi dan tantangan ekowisata Papua Pegunungan bersama Bapak Hula Bahapol SMM selaku Kepala Dinas dan juga Ibu Afrida So, Kepala Bidang Pariwisata Provinsi Papua Pegunungan. Ibu Afrida, tadi Pak Kepala sampaikan tantangan-tantangan terkait dengan transportasi dan juga keamanan. Dari Ibu Afrida mungkin terkait dengan potensi dari berbagai potensi yang ada di Papua Pegunungan, tapi kita tahu juga sering mengalami tantangan di masyarakatnya, hak ulayat dan lain sebagainya. Itu juga kadang-kadang menjadi tantangan. Apa yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan menghadapi tantangan semacam hak ulayat ini? Iya. Baik, jadi terima kasih atas kesempatan. Seperti yang kami sampaikan bahwa pemerintah ini sifatnya memfasilitasi. Nah, dari awal kita buka dengan ekowisata dan pemerintah hari ini hadir ini sebagai bagian dari otonomi khusus, kita lebih mendorong ke orang asli Papua. Artinya bahwa dari sisi hak ulayat, kami dari Dinas Pariwisata juga mendorong agar pemilik hak ulayat tersebut dia memiliki surat-surat yang jelas bahwa itu miliknya. Kami pemerintah akan hadir di sana untuk membantu memfasilitasi. Jadi kami memfasilitasi bahwa pemilik hak ulayat tersebut dia punya tempat, dia punya wisata, tapi pengembangannya seperti apa, di sanalah tugas kami sebagai pemerintah untuk mendorong. Jadi kami mendorong untuk penyediaan tempat yang layak, membantu tempat yang layak, tapi dari sisi surat menyuratnya aman, tapi kerjasama dengan pemerintahnya seperti apa? Karena ketika kami pemerintah hadir di sana untuk mendorong menyediakan, ya otomatis ada retribusi. Jadi di sana tugas kami untuk mendapatkan PAD-nya lewat hal seperti begitu. Jadi di sini lebih ke dialog, kita komunikasi dengan
pemilik tempat. Baik. Pak Kepala, ini mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum nanti kita akhiri closing dari masing-masing pihak. Apa mungkin harapan ke depannya terkait dengan dinas yang Bapak pimpin dalam hal mendukung visi misi gubernur, apalagi Provinsi Papua Pegunungan kita tahu baru berusia 2 tahun. Harapan ke depannya seperti apa untuk kemajuan pengembangan pariwisata di Papua Pegunungan? Baik, terima kasih. Saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pertama saya apresiasi. Ya. Apresiasi pertama itu Bapak Gubernur Provinsi Papua. Beliau sebagai anak adat juga, tapi juga sebagai pencetus tokoh pemekaran. Ya. Karena begini, tanpa beliau tidak mungkin ada provinsi ini. Baik. Dan tidak mungkin juga kami ada di media ini. Tapi oleh karena kehadiran provinsi ini, kami ada di media ini, tapi juga kami ada di Kadis Pariwisata Provinsi Papua Pegunungan. Yang pertama harapan kami itu, adalah dinas ini merupakan dinas yang langsung berhadapan masyarakat. Dan dinas ini orang bilang dinas teknik, langsung untuk kita bagaimana berhadapan dengan masyarakat kita. Oleh karena harapan saya ke depan, yang pertama adalah kalau kita berbicara sisi anggaran, itu kami bagian itu tidak dibahas karena itu pasti akan sesuaikan dengan anggaran yang ada. Ya. Tapi harapan kami ke depan itu yang awal sampaikan bahwa kita membidangi 3 bidang satu sekretariat ini, kita kerja keras untuk bagaimana menjawab visi misi gubernur dan wakil gubernur terkait ke inovasi, inovatif, yaitu ada pariwisata, ada ekonomi kreatif, di dalamnya ada pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif. Oleh karena itu bidang masing-masing yang ada kami selalu evaluasi kerjasama untuk bagaimana kita bersama-sama bergandeng tangan untuk meningkatkan kinerja kita dalam rangka menjawab visi misi gubernur. Yang kedua, saya selalu tegaskan bahwa masyarakat kita terutama yang pariwisata dan ekonomi kreatif tidak harus kita duduk dan cari tempat, tapi kita sekarang berada di media online. Oleh karena semua potensi-potensi yang ada, kemudian hasil kreasi yang ada, mari kita menjual, memanfaatkan teknologi yang ada supaya kita promosikan itu lewat teknologi, yaitu media. HP ini salah satu alat yang canggih untuk bagaimana kita promosikan kita punya hasil kreasi. Sekali bahwa mohon untuk HP bukan digunakan untuk kritisi pemerintahan atau kritisi yang lain-lain, tapi HP digunakan untuk semua orang untuk menjual hasil kreasinya lewat online. Itu penting. Sehingga jangan sampai kita salah gunakan HP ini, tapi kita harus gunakan HP ini menjual hasil produksi secara online lewat media ini supaya pendapatan kita terus meningkat. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kita juga berusaha untuk mama yang punya hasil kreasi pasti akan memastikan memberikan pembinaan terkait dengan usaha mereka. Apabila dia menghambat, kami siap untuk akan memberikan materi strategi untuk bagaimana meningkatkan hasil usaha masyarakat kita itu sendiri. Baik. Yang ketiga, kita juga berusaha untuk kita tidak diam diri, tapi event-event tertentu kita juga memberikan peluang untuk orang tua kita bisa jual hasil produksi di stand pameran supaya bisa laku untuk bisa bawa uang. Kemudian yang hal lain lagi adalah kita sedang berusaha berbagai cara untuk bagaimana memastikan untuk ada satu kawasan strategi tadi Ibu Kepala sampaikan, satu kawasan strategi untuk bagaimana pelaku ekonomi kreatif untuk menjual hasil produksinya, satu kawasan yang strategi dilengkapi dengan cash house, kemudian semua sarana prasarana lengkap supaya semua hasil kreasi jual satu tempat, sehingga baik pemerintah mau pertemuan atau dinas mana pertemuan, semua kita pusatkan semua satu lokasi supaya pendapatan masyarakat semakin naik, pendapatan PAD itu semakin naik. Kalau kita fokus
satu tempat. Karena kita kalau pakai fasilitas disiapkan oleh teman-teman Nusantara, pemerintah, kasihan masyarakat pendapatan sangat minim. Oleh karena itu kita berusaha supaya ke depan ada kawasan strategi untuk kita harus menyiapkan berbagai fasilitas terlengkap dengan segala macam supaya di situ sebagai tempat pusat perekonomian. Orang datang dari Nusantara manapun singkat di situ, belanja di situ, dan bawa pula oleh-oleh. Tapi yang jadi penghambat sekarang adalah kami belum punya tempat, dan itu tidak bisa ada di luar dari Kota Wamena, tapi harus ada dalam Kota Wamena ini supaya keamanan terjamin. Baik Pak Kepala, terima kasih. Ibu Kabid, Ibu Afrida Aso, mungkin harapan ke depan sekaligus closing dari kegiatan Dinas Pariwisata. Silakan. Baik, terima kasih. Dari saya selaku Kabid Pariwisata, saya terima kasih juga atas kepercayaan yang diberikan ada di posisi ini. Di sini saya terus belajar, tapi satu kata yang selalu saya ingat adalah kata pakai bahasa bilang naiwalo. Ya, semua karena rasa cinta akan tempat tinggal. Jadi saya punya harapan yang besar untuk tanah ini. Kemarin kami boleh ada di Jogja, saya boleh sampaikan kata ini untuk adik-adik saya yang ada di sana, bahwa tanggung jawab untuk promosi tempat tinggal kita ini bukan hanya ada di kami sebagai pemerintah, tetapi ada di bahu kita masing-masing. Ketika Tuhan menempatkan kita ada di tanah itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk mempromosikan. Jadi saya salut dan apresiasi untuk adik-adik kami mahasiswa yang ada di Kota Studi Jogja, dan mereka menanggapi baik apa yang kami sampaikan di sana, dan ini adalah pesan harapan untuk semua kita masyarakat Papua Pegunungan dimanapun kita berada, bahwa ini adalah satu bentuk kata naiwalok tadi, rasa sayang kita terhadap kita punya tempat tinggal ini. Bahwa kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan mengangkat tempat ini. Jadi apa hal-hal yang baik, yang positif, mari kita angkat. Perkembangan teknologi yang ada saat ini seperti disampaikan ulang-ulang oleh Bapak Kadis, mari kita pakai untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang mendorong, mendukung Honai besar kita Papua Pegunungan ini agar bisa semakin terkenal. Jadi jangan yang terkenal adalah stigma-stigma negatif, tetapi kita tunjukkan yang potensi-potensi kita, potensi-potensi unggulan kita, hal-hal yang baik kita, hal-hal positif itu yang kita dorong lewat apapun yang kita bisa buat demi Honai besar kita ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Afrida Aso selaku Kepala Bidang Pariwisata, dan terima kasih Pak Kepala Dinas Pak Hula Bahabul selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi. Pak Hulu Bahabul selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Papua Pegunungan. Pendengar dan pemirsa, sebelum kami mengakhiri, satu kata kunci dari Pak Kepala Dinas tadi, bahwa HP jangan hanya digunakan untuk berbagi informasi hoaks ataupun juga mengkritik, tapi berbagi informasi yang positif, membangun, dan juga bisa mengembangkan ekonomi kreatif atau promosi-promosi potensi wisata yang ada di Papua Pegunungan juga melalui HP. Dan akhirnya pendengar dan pemirsa, langsung dari Honai Informasi di Media Center Kominfo Papua Pegunungan, kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Wamena.